Assalamualaikum sahabat pecinta film lawas Indonesia, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu dan tidak kurang suatu apapun. Di video kali ini kembali Mimin mengajak sahabat bernostalgia menyaksikan sebuah film lawas yang dibintangi aktor tampan bernama Biri Prima. Pedang Ulung adalah sebuah film yang menceritakan tentang kerajaan kecil pecahan Majapahit bernama Pasir Kencana. Sejak diperintah oleh putra mahkota yang relatif masih muda, akhirnya kerajaan Pasir Kencana dikuasai oleh seorang patih yang jahat, licik, dan berilmu tinggi. Roda pemerintahan yang tadinya bersatu bersama rakyat, sebaliknya kini menjadi pemerintahan yang diktator. Langsung aja kita ubek-ubek ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah kerajaan bernama Pasir Kencana, yang dipimpin oleh seorang raja muda bernama Prabu Surya Kencana, yang diperankan oleh Agus Kuncoro. Pria berkumis ini bernama Patih Semantik, seorang patih yang jujur, baik hati, dan selalu membela kepentingan rakyat. Tampaknya dia memprotes tindakan salah seorang patih kerajaan Pasir Kencana yang bernama Bratasena, karena sudah bertindak kejam dan semena-mena pada rakyatnya. Ampun Gusti, saya keberatan dengan tindakan Patih Bratasena. Pesan Ayahanda Gusti sendiri yang menginginkan agar kerajaan Pasir Kencana harus bisa merangkul rakyat. Patih Bratasena mengklaim, kalau apa yang dia lakukan sebenarnya sudah diketahui dan disetujui oleh rajanya itu. Mungkin Adipati agak lupa, sebagai wakilku, yang juga adalah wakil Gusti Adipati sendiri. Tentunya Panglima Sentanu tidak mungkin akan mungkir. Benar Gusti Prabu. Iya. Sementara Prabu Surya Kencana sendiri masih kebingungan. Patih Semantik yang emosi, akhirnya pergi meninggalkan pertemuan itu. Licik. Pria ini bernama Panglima Sentanu, pengikut setia Patih Bratasena. Dia diperintahkan untuk memanggil Patih Semantik agar kembali ke pertemuan. Tapi Patih Semantik tidak berdulikannya dan inilah yang kemudian terjadi Mas Bro. Patih Semantik memeriksa kondisi prajurit itu. Tiba-tiba Prabu Surya Kencana muncul bersama Patih Bratasena. Panglima Sentanu, tangkap Patih Semantik. Film pun beralih ke sebuah rumah sederhana di pinggiran hutan. Tak lama muncul seorang pria bernama Rawit, yang ganteng ini bernama Jaka, sahabat seperguruan Rawit. Tak lama muncullah seorang wanita, kita panggil saja dengan sebutan Ibu Jaka. Jaka mengatakan kepada ibunya, kalau mereka harus segera pergi ke perguruan memenuhi panggilan gurunya. Sebelum Jaka pergi, wanita tua itu berpesan pada anaknya untuk tidak berurusan dengan pihak penguasa. Singkat cerita, Jaka dan Rawit sudah tiba di perguruan. Gadis cantik ini bernama Ayu, keponakan dari gurunya Jaka, yang kebetulan di film ini gak disebut namanya. Jadi kita panggil aja dengan sebutan Kimawi. Sedangkan pria ini bernama Permadi, teman seperguruan Jaka, yang juga menaruh hati pada Ayu, tapi Ayu tidak pernah memperdulikan perasaannya. Maaf, aku bisa membawa sendiri. Sore itu Kimawi menunjukkan sebuah pedang pusaka pada para muridnya. Kemudian dia meminta Rawit untuk mencoba kehebatan pedang itu. Bila tenaga dalammu sudah terpusat, hancurkan batu itu. Beruntung, Jaka segera menolongnya. Tapi tiba-tiba saja Permadi menyerangnya. Akhirnya Permadi harus mengakui kehebatan Jaka. Melihat Ayu memberikan minum pada Jaka, api cemburunya pun bergejolak, dan inilah yang terjadi. Permadi, tindakanmu telah merusak martabat perguruan. Kecewa karena sikap Permadi yang curang dan tidak menunjukkan sikap seorang ksatria,
akhirnya Kimawi mengusir Permadi dari perguruan. Rupanya sikap gurunya itu membuat Permadi dendam dan marah. Dia pergi menemui Pati Bratasena, dan melaporkan kalau gurunya sudah menyusun kekuatan untuk memberontak pada pemerintah. Dan kau sendiri? Saya memuji kepemimpinan Anda. Bisa kau buktikan pujianmu itu? Saya akan antarkan Yang Mulia ke sarangnya. Sin pun beralih pada Jaka yang sedang jalan-jalan malam. Tiba-tiba saja, Jaka dihadang oleh seseorang yang menantangnya bertarung. Maaf, sekali lagi maaf. Apa tujuanmu menyerang aku? Guru. Bagus. Ternyata kau cukup arif, Jaka. Ternyata dia adalah Kimawi yang sengaja menguji murid andalannya itu. Kemudian lelaki tua itu memberikan senjata pusaka miliknya pada Jaka, sebuah pedang bernama Pedang Ulung. Kota ini sengaja aku rancang sedemikian rupa, sehingga tidak semua orang dapat menggunakan pedang ini. Terimalah pedang ini, Jaka. Terima kasih, Guru. Dalam dunia persilatan, umur manusia sebatas pedang. Sementara itu, di tempat terpisah, Permadi bersama para prajurit Pasir Kencana sudah tiba di perguruan untuk mencari Kimawi. Rawit yang kebetulan berada di TKP, akhirnya harus meladeni para cecunguk istana itu. Tak berapa lama, Pati Bratasena dan Panglima Sentanu pun tiba. Tiba-tiba, muncul seorang pria asing yang meminta menghentikan perkelahian. Tapi sayang, pada akhirnya Permadi sadar kalau orang asing itu adalah Kimawi, gurunya yang sedang dia cari. Tangkap dia! Sebenarnya Kimawi cukup mudah menghadapi mereka semua. Tapi rupanya Patih Daglok itu berbuat curang. Dia menyerang Kimawi dari belakang. Akhirnya Kiawi tewas. Rupanya Pati Bratasena tahu kalau Kimawi menyimpan sebuah senjata ampuh Pedang Ulung, dan dia ingin sekali memilikinya. Hampir saja dia memenggal kepala Permadi, karena kecewa tidak menemukan Pedang Ulung yang dia cari. Ampun Yang Mulia, berikanlah kesempatan kepada saya. Baiklah. Film pun beralih pada Rawit yang berhasil melarikan diri. Dia pergi menemui Jaka, dan menceritakan semua yang terjadi di perguruan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ki Guru tewas. Perguruan kita diserang. Karena penguasa? Rawit! Rupanya Permadi sudah menunggu kedatangan Jaka. Dia menangkap Ayu, agar Jaka mau menyerahkan Pedang Ulung itu. Apa yang kau minta? Katakanlah. Kami menginginkan pedang milik Guru. Jangan, Jaka. Baiklah. Jaka. Aku tidak ingin kau berbuat curang. Bebaskan dia. Kau pulanglah lebih dulu. Baru beberapa meter mereka pergi, Jaka langsung menghajarnya. Tidak tega melihat mukanya Permadi yang melas. Akhirnya Jaka pun meninggalkannya, tapi tiba-tiba saja. Maafkan aku, Jaka. Maafkan, aku telah mengkhianati kalian. Dan pengkhianat itu pun tewas. Tahu kalau Permadi gagal membawa Pedang Ulung, Pati Bratasena mengamuk. Dia memerintahkan Panglima Sentanu untuk mengerahkan para prajurit. Kita kembali ke istana Pasir Kencana. Pati Bratasena melaporkan kalau Pati Sematik sudah lama pergi meninggalkan kerajaan,
Tapi si raja muda itu tidak peduli, malah asyik main janda muda. Bagus.